Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Khairaf Sanjani dari Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan, Prodi Ilmu Olahraga. Di sini saya akan menyampaikan apa itu kepemimpinan beserta sejarahnya. Baik, untuk kepemimpinan tersebut adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan arahan, tapi juga menginspirasi, memotivasi, dan menjadi teladan bagi orang lain. Kemudian, kepemimpinan dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti organisasi, bisnis, olahraga, dan kehidupan sehari-hari. Ada berbagai gaya kepemimpinan, seperti kepemimpinan demokratis, otoriter, dan transformasional, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam memimpin. Kemudian, seseorang pemimpin yang efektif biasanya memiliki kualitas seperti integritas, empati, komunikasi yang baik, serta kemampuan dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Kemudian, apa sih pengertian kepemimpinan secara teori? Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Berbagai teori telah dikembangkan untuk memahami kepemimpinan. Di antaranya, yang pertama ada teori sifat atau trail theory. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan berasal dari sifat bawaan tertentu seperti karisma, kecerdasan, dan keberanian. Dan yang kedua ada teori perilaku atau behavioral theory. Teori ini menekankan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari melalui pola perilaku, seperti kepemimpinan yang berorientasi pada tugas atau hubungan. Teori kontingensi yaitu mengusulkan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada situasi dan lingkungan tertentu. Kemudian ada teori transformasional atau transformational leadership. Teori ini menggambarkan pemimpin sebagai sosok yang menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai lebih dari yang mereka bayangkan. Kemudian ada teori transaksional atau transactional leadership. Teori ini berfokus pada hubungan pemimpin dan pengikut dalam bentuk imbalan dan hukuman. Yang berikutnya akan saya jelaskan sedikit tentang sejarah kepemimpinan. Pada sejarah kepemimpinan telah berkembang sejak zaman kuno dengan berbagai pendekatan yang dipengaruhi oleh budaya dan konteks sejarah. Yang pertama ada pada zaman kuno. Pada zaman ini, pemimpin sering dianggap sebagai orang yang dipilih oleh dewa atau memiliki kekuatan khusus, seperti para Firaun di Mesir dan Kaisar di Romawi. Kemudian yang kedua ada abad pertengahan. Abad pertengahan ini, di sini kepemimpinan berbasis sistem feodal, di mana raja dan bangsawan memiliki otoritas mutlak pada rakyatnya. Yang berikutnya, kepemimpinan berevolusi menjadi revolusi industri pada abad 18 dan 19. Di sini kepemimpinan mulai berorientasi pada efisiensi dan manajemen organisasi dengan munculnya teori kepemimpinan dalam dunia bisnis. Abad ke-20 hingga sekarang, kepemimpinan menjadi lebih fleksibel dengan munculnya gaya kepemimpinan demokratis, partisipatif, dan inovatif yang menyesuaikan dengan perubahan zaman dan teknologi. Kemudian kepemimpinan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan organisasi, di mana pemimpin masa kini tidak hanya dituntut untuk mengarahkan, tetapi juga menginspirasi serta menciptakan perubahan yang positif. Yang berikutnya, kepemimpinan memiliki berbagai macam jenis yang berkembang berdasarkan teori dan praktek di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa contoh macam kepemimpinan yang umum dikenal. Yang pertama adalah berdasarkan gaya kepemimpinannya. Contohnya seperti kepemimpinan otoriter. Di sini pemimpin memiliki kontrol penuh atas keputusan tanpa banyak melibatkan bawahannya. Pemimpin ini cocok untuk situasi krisis atau di mana keputusan cepat diberlakukan. Contohnya seperti pimpinan militer atau manajer di lingkungan kerja yang sangat terstruktur. Berikutnya ada kepemimpinan demokratis. Pemimpin ini melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan, mendorong kreativitas, partisipasi, dan tanggung jawab bersama. Contohnya adalah pemimpin dalam organisasi non-profit atau perusahaan inovatif.
Berikutnya ada kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan ini adalah cara untuk memberikan kebebasan penuh kepada bawahan untuk bekerja tanpa banyak campur tangan. Kepemimpinan ini cocok untuk tim yang sangat mandiri dan kompeten. Contohnya seperti memimpin perusahaan yang berbasis kreativitas atau startup. Yang berikutnya ada kepemimpinan transformasional atau transformational leadership. Di sini pemimpin menginspirasi atau memotivasi tim untuk mencapai perubahan yang besar. Pemimpinan ini berfokus pada visi jangka panjang dan pengembangan individu dalam tim. Contohnya pemimpin revolusioner seperti Nelson Mandela dan Steve Jobs. Yang berikutnya ada kepemimpinan transaksional. Pemimpinan ini berbasis pada sistem penghargaan dan hukuman untuk mencapai tujuan. Cocok untuk lingkungan kerja yang membutuhkan struktur yang jelas. Contohnya, pemimpin di perusahaan korporasi dengan sistem target dan bonus. Kemudian, yang kedua adalah berdasarkan konteks dan pendekatan. Sini ada salah satunya kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik memiliki daya tarik dan pengaruh besar melalui kepribadian dan komunikasi yang kuat. Contohnya, seperti Soekarno atau Barack Obama. Berikutnya ada kepemimpinan situasional. Di sini pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi dan kebutuhan tim. Contohnya seperti seorang manajer yang mengubah pendekatan dalam menangani proyek yang berbeda-beda. Yang berikutnya ada kepemimpinan visioner. Di sini pemimpin memiliki visi besar untuk masa depan dan mampu menginspirasi orang lain untuk mewujudkannya. Contoh seperti Elon Musk dengan visi eksplorasi luar angkasa. Berikutnya ada kepemimpinan servant. Pemimpin mendahulukan kepentingan tim atau pengikutnya sebelum dirinya sendiri. Contoh, Mahatma Gandhi yang berjuang demi rakyatnya dengan pendekatan tanpa kekerasan. Kemudian ada kepemimpinan delegatif. Di sini pemimpin lebih banyak mendelegasikan tugas kepada tim dan memberikan mereka tanggung jawab penuh. Contohnya untuk organisasi yang membutuhkan kreativitas dan inovasi tinggi. Pada dasarnya, setiap jenis kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan serta cocok untuk situasi yang berbeda. Pemimpin yang baik mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Baik, untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah bukan hanya untuk memberikan perintah, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bisa menginspirasi dan membimbing orang lain untuk tujuan yang bersama. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki beberapa kualitas utama, seperti integritas. Apa integritas itu untuk seorang pemimpin? Seorang pemimpin harus memiliki integritas, karena mereka harus jujur dan dapat dipercaya oleh timnya. Yang kedua ada empati. Empati di sini adalah memahami dan mengerti perasaan serta sudut pandang orang lain. Kemudian ada komunikasi yang efektif. Di sini adalah mampu untuk menyampaikan visi dan strategi yang jelas. Kemudian ada keberanian, yaitu adalah berani untuk mengambil keputusan penting demi kemajuan bersama. Yang kelima, terakhir adalah keteladanan. Keteladanan di sini adalah untuk menjadi contoh yang baik dalam sikap dan tindakan. Sebagai sifat pemimpin masih banyak yang harus dijelaskan, tapi ada yang saya jelaskan tadi hanya beberapa saja. Kemudian pemimpin yang sukses juga harus mampu beradaptasi dalam berbagai situasi serta mendorong timnya untuk terus berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka. Kepemimpinan sejati bukan hanya tentang posisi atau kekuasaan, tetapi tentang bagaimana seseorang dapat memberikan dampak positif bagi orang lain. Jadilah pemimpin yang tidak hanya memerintah, tetapi juga menginspirasi, membimbing, dan membawa perubahan yang lebih baik. Yang berikutnya akan saya sampaikan kepemimpinan dalam olahraga, yaitu sepak bola. Pada olahraga sepak bola, kepemimpinan sendiri adalah suatu aspek yang tidak hanya menentukan keberhasilan tim di lapangan, tetapi juga membentuk karakter dan semangat kebersamaan dalam setiap permainan. Kepemimpinan dalam sepak bola bukan hanya tentang menjadi kapten tim, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mampu memberikan motivasi dan strategi yang tepat pada rekan-rekannya. Berikut ada beberapa kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam sepak bola. Yang pertama adalah kepercayaan diri. Seorang pemimpin
harus percaya pada dirinya sendiri dan keputusan yang diambil dalam pertandingan. Kemudian ada komunikasi yang jelas, mampu mengarahkan tim serta memberikan instruksi yang tegas dan efektif pada rekan-rekannya. Kemudian yang ketiga ada keteladanan. Menjadi panutan, seorang menjadi kapten di tim adalah menjadi panutan bagi rekan satu tim tentang disiplin dan dedikasi pada permainan. Kemudian ada keberanian, yaitu berani mengambil keputusan cepat di tengah tekanan pertandingan. Kemudian ada yang kelima, kerjasama tim, yaitu memahami bahwa keberhasilan tim lebih penting daripada pencapaian individu. Di sini seorang pemimpin dalam sepak bola harus mampu menjaga semangat tim, terutama saat menghadapi kekalahan. Mereka harus bisa memberikan motivasi dan memastikan tim tetap fokus untuk pertandingan selanjutnya. Berikutnya, dalam kepemimpinan sepak bola adalah tentang bagaimana seseorang bisa menjadi inspirasi bagi timnya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan kepemimpinan yang kuat, sebuah tim bisa menghadapi tantangan dan meraih kemenangan bersama. Jadilah pemimpin yang mampu membagikan semangat dan memberikan dampak positif bagi rekan tim. Karena dalam sepak bola, kemenangan sejati tidak hanya berasal dari strategi, tetapi juga dari kepemimpinan yang kokoh. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang apa itu kepemimpinan, sejarah kepemimpinan, dan bagaimana kepemimpinan dalam olahraga sepak bola. Maaf jika masih ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.